kemarin kita mendengar bahwa sudah ditemukan vaksin yang bisa menanggulangi COVID-19 ini di Amerika Serikat, ya. Meskipun sebelumnya pada seminar-seminar kita juga mendengar ya bahwa solusi daripada pandemi ini adalah vaksin, ya. Tidak ada cara lain, harus ada vaksin, karena kalau tidak itu ada uncertainty yang sangat tinggi. Nah, kemarin kita mendengar bahwa Moderna, ya, suatu industri farmasi itu kesehatan itu sudah bisa berhasil menemukan vaksin tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa segera dikembangkan menjadi suatu produk yang bisa digunakan oleh berbagai negara. Tapi tentunya akan terjadi persaingan yang sangat ketat ya untuk menggunakan ini, ya, karena jumlah peminta pasti akan lebih tinggi dibanding kapasitas kapasitas dari produksi vaksin tersebut, ya. Kami membayangkan bahwa apabila perlemahan ekonomi ini akan terus berlangsung dan berlarut, damage yang ditimbulkan akan semakin parah, ya. Saya berbicara dengan beberapa teman, memang sekarang itu industri konstruksi juga sudah mulai terasa, sudah sangat terasa. Di rekayasa dan konstruksi, pemutusan hubungan kerja, kemudian eskalasi biaya dan waktu, terjadinya kesulitan pembiayaan itu sudah nyata, menjadi suatu ancaman yang nyata. Dan tentunya pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan penuh risiko. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa meskipun sekarang tuh ada keinginan untuk melakukan relaksasi, tapi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati sekali. Harus dipertimbangkan keseimbangan antara risiko transmisi virus dengan relevansinya, ya, kalau melakukan relaksasi terhadap ekonomi. Jadi tidak semua sektor bisa dilakukan demikian. Yang jelas, sektor pertanian, manufaktur, dan logistik itulah sektor-sektor yang dinilai mempunyai relevansi ekonomi yang tinggi dan risiko transmisi virusnya lebih rendah, ya. Nah, terkait dengan konstruksi, beberapa hal yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah antara lain saya sebut, ya, misalnya kebijakan fiskal dan moneter, kemudian refocusing anggaran, yang nanti Pak Heri akan pasti banyak bicara tentang ini. Kemudian kebijakan untuk meringankan cash flow perusahaan, ini Pak Topo juga kami harapkan juga bisa menyampaikan hal ini. Dan ini satu hal yang sekarang sangat sensitif untuk dibicarakan adalah deklarasi force majeure. Ini suatu hal yang sangat penting, tapi juga harus hati-hati menyampaikannya. Nah, kami untuk mengakhiri ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya masih ada hal yang sangat penting sekali untuk dibicarakan, ya, yaitu second wave pandemic, ya. Itu sekarang sudah mulai dibicarakan orang dan dikhawatirkan terjadi di banyak negara juga, termasuk Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, ya mudah-mudahan tidak, ya, maka damage ke perekonomian akan semakin parah, ya. Nah, ini hanya di benak saja. Solusinya adalah kita harus memulihkan kembali keadaan dengan pilihan-pilihan agar kita segera menyerapkan new normal di dalam kehidupan konstruksi kita, ya. Jadi otomatisasi, pokoknya praktek new normal jangan hanya di perkantoran, tapi juga harus di industri konstruksi dilakukan untuk mengurangi kontak-kontak manusia maupun penggunaan tenaga kerja. Nah, ini tentang hal ini saya serahkan kepada 4 pembicara yang hadir, ya, pada webinar ini untuk mengurai, ya, untuk menyampaikan penjelasan, untuk memperkaya rekan-rekan kita yang hadir di sini sekurang-kurangnya, karena mereka adalah para pelaku konstruksi, ya.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kami ucapkan selamat berseminar dan sekaligus bagi yang menjalankan ibadah puasa tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan moderator untuk langsung mengambil peran ya. Pak Kayan, Pak Ali Sutra. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita memulai saja diskusi forum grup discussion kali ini dengan tema peran sektor konstruksi sebagai penggerak pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Walaupun belum bisa dikatakan pandemi COVID-19 ini bisa diatasi sepenuhnya, namun seharusnya kita bisa tetap memiliki optimisme bahwa dalam waktu singkat pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi ini secepatnya. Untuk itu Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan seruan seiring dengan pandemi ini harus bisa menurun angkanya secara signifikan di bulan Mei ini. Ya, mudah-mudahan segala upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita, baik di BNPB, di Departemen Kesehatan, dan yang lainnya, dan tenaga-tenaga medis bisa memenuhi harapan kita semua ini. Sektor konstruksi ini sebenarnya adalah sektor yang harus dijadikan andalan oleh pemerintah Indonesia dan oleh kita semua untuk bisa memulai kembali, menggerakkan kembali ekonomi Indonesia. Karena sektor konstruksi ini memiliki multiplier efek yang sangat besar. Bisa menggerakkan banyak sekali sub-sub sektor turunannya. Misalnya material konstruksi, misalnya peralatan konstruksi dan transportasi material. Lalu seperti kita ketahui, sektor konstruksi itu menyerap banyak sekali tenaga kerja. Sektor konstruksi bisa yang membuat jalan tol, airport, jembatan, pelabuhan, waduk, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Inilah yang harus digerakkan agar pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi ini bisa kita segera tuntaskan. Langsung saja mungkin saya akan meminta Bapak Dr. Insinyur Heri TZ SEMT sebagai Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR langsung berbicara dengan tema kebijakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka keberlangsungan proyek-proyek konstruksi pasca COVID-19. Kami persilakan Pak Heri, silakan mengambil alih waktu sekitar 40 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk sharing pada kesempatan pagi ini. Sesuai tor yang disampaikan oleh panitia, kami akan menyampaikan kebijakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka keberlangsungan proyek konstruksi. Nah, di sini memang kata kuncinya adalah bagaimana proyek konstruksi tadi tetap bisa terus berlanjut walaupun dengan adanya COVID tadi seperti Pak Bambang sampaikan, kita masuk ke new normal. Jadi mungkin pada titik ini kita juga punya new normal untuk industri konstruksi seperti itu. Ada slide-nya? Apakah dari sini atau dari sana ya? Mohon maaf. Ya. Jadi Kira-kira bisa dibantu? Isyarat dari Pak Rizky tuh. Langsung dari Pak Herinya. Oh, dari sini. Aduh, ya. Langsung dari Pak Heri gitu ya. Bu. Terus sebentar. Bu Putri. Ya, masuk.
Oh, udah nih. Ya, silakan. Baik. Mungkin langsung ke slide pertama. Saya mungkin mengambil beberapa slide saja. Nah, Next, Bu Regina, mohon. Ya. Nah, kalau kita melihat capaian kita selama ini, di slide sini kami ingin menyampaikan bahwa kondisi aktual infrastruktur sebetulnya sudah jauh meningkat dibanding sebelumnya. Jadi ada peningkatan signifikan, baik dari sisi alokasi pendanaan infrastrukturnya maupun capaian yang telah dicapai. Nah, angka hari ini stok infrastruktur ada di 43%. Tetapi kalau kita melihat target bagaimana capaian di negara-negara lain itu rata-rata ada di 70%. Sehingga sebelum COVID ini tentu saja ada ruang besar sebetulnya yang bisa kita ada ceruk pasar yang bisa kita ambil di sini, bahwa kebutuhan itu sangat tinggi. Sehingga kalau kita kembali ke kata-kata keberlangsungan tadi, tinggal lanjutnya adalah bagaimana kita mengolah ini menjadi potensi di kemudian hari. Nah, itu kemudian di slide kedua, kalau kita mengacu ke RPJMN, nah ini kami mulai masuk ke sektor yang ada di PUPR. Di PUPR itu ada 4 sektor yang bisa yang terkait dengan konstruksi. Yang pertama berhubungan dengan infrastruktur pelayanan dasar. Di sini ada air minum, ya. Kemudian perumahan juga termasuk di sini. Kemudian yang connectivity, di sana jalan jembatan. Kemudian infrastruktur perkotaan. Di sini ada termasuk juga rumah dan air minum, sampah dan sanitasi. Next, mungkin dari sisi target juga di RPJMN sangat menjanjikan dari sisi target. Misalnya ada peningkatan rumah layak huni sebesar peningkatan dari 54% menjadi 70%, ya. Itu kalau kita hitung jumlahnya ada sebesar 11 juta, ya, di mana 7,8 juta adalah kondisi existing ditambah 3,2 juta. Nah, dalam sektor perumahan juga ada major project sebanyak 1 juta public housing yang harus kita bangun 5 tahun ke depan. Belum yang 100% air minum. Nah, untuk jalan dan jembatan ada 2.500 km jalan tol yang harus dibangun 5 tahun ke depan, 3.000 km jalan nasional baru dan selanjutnya. Jadi angka-angka ini menunjukkan optimisme bahwa sektor konstruksi, ya, berdasarkan kebutuhan tadi mestinya masih tetap menjadi andalan kita ke depan dalam rangka tadi mendorong ekonomi, mempercepat recovery ekonomi dan seterusnya. Next. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sektor tadi kita deliver, ya? Pemerintah berkontribusi sebanyak 37%, selebihnya oleh SOI, ya, BUMN dan swasta. Nah, angka ini kalau kita lihat di bawahnya dibanding 5 tahun yang lalu ada pengurangan dari pemerintah. Jadi memang arahnya ke depan adalah bagaimana swasta melalui KPBU, BUMN tadi lebih memegang peranan dibanding APBN dan APBD. Jadi piramidanya kita balik. Sekarang yang lebih di depan adalah bagaimana sektor swasta tadi lebih kita letakkan sebagai motor dari pembangunan infrastruktur tadi. Kalau di sektor PUPR, ya, ini tadi yang kita bicara secara keseluruhan dari RPJMN. Nah, angka tadi sudah diterjemahkan menjadi di next slide selanjutnya, ya, dalam target-target yang kalau kita acu kebutuhan biayanya kurang lebih ada sebesar 2.058 triliun untuk mencapai dari target pembangunan infrastruktur di 4 sektor ini. Nah, namun seperti pengalaman waktu-waktu terdahulu, kemampuan pemerintah itu tidak lebih dari 30% yang melalui APBN. 1.400 triliun yang merupakan funding gap yang harus kita cari solusinya.
selama ini mungkin kita hanya fokus kepada proyeknya. Mohon maaf. Tahu dia. Bisa. Ya, silakan. Isu berkaitan dengan funding disampaikan 1.400 triliun lebih yang harus kita carikan solusinya. Sehingga dengan berangkat dari permasalahan tersebut, menurut kami memang cara bekerjanya ya harus diubah. Ya, selama ini kita bertumpu sepenuhnya ke APBN, ya pembiayaan yang 30%, kita harus melihat ke yang 70%. Jadi ke slide selanjutnya mungkin. Jadi ke depan kita harus mengolah bagaimana target-target ini bisa dilaksanakan oleh investor, oleh kontraktor itu dalam bentuk proyek yang ready to operate. Gitu. Nah ini kami sampaikan di sini. Kalau kemampuannya hanya 30%, sementara sisanya yang masih harus dipenuhi 1.400 sekian. Nah ini yang menurut kami peluang yang harus kita work out bersama-sama oleh badan usaha. Ya, mungkin di sini Pak Toko nanti bisa lebih mengambil peran, tidak menunggu proyek yang dideliver oleh pemerintah, lebih berinisiatif dalam hal ini. Kalau baiknya ya seperti kalau dia BUMN ya seperti ketika dia harus membangun ya proyek di Sumatera BUMN dalam jumlah sekian besar. Mungkin kalau dari sisi badan usaha yang perlu adalah bagaimana ada spesialitas yang kembalikan pada waktunya berikut dengan keuntungan. Nah ini yang mungkin PR kita ke depan kita coba strukturkan agar ceruk pasar tadi yang kita masih jauh tertinggal di negara lain kita isi. Itu yang ini ke slide selanjutnya. Kalau dikaitkan dengan COVID, melihat dari pengalaman negara-negara lain juga melakukan hal yang serupa, ya, sektor konstruksi menurut kami akan tetap memegang peranan di sini, ya. Walaupun ada satu paper ya kalau kami boleh sebutkan dari Ricot, ya, saya belum bisa memasukkan kemarin, itu menyampaikan bahwa industri construction dan real estate merupakan satu di antara 7 industri yang mungkin termasuk kelompok yang kalah akibat COVID. Namun ini justru menurut saya menjadi tantangan kita bagaimana industri konstruksi juga beradaptasi. Tadi Pak Bambang juga sudah menyampaikan mungkin dengan perubahan perilaku di COVID hari ini orientasinya lebih berubah. Public transport yang akan semakin tidak kompetitif seperti itu. Barangkali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana hunian lebih tinggal di perkotaan, bukan lagi dia pergi dari luar kota dan lain. Ini perlu kita dalami nantinya secara bersama. Next. Strategi pembangunan di PUPR sendiri ya intinya infrastruktur masih terus dilanjutkan ya, tetapi kan dengan tematik yang ada, misalnya bagaimana kawasan industri dukung, pariwisata, pelabuhan dan lain-lain. Kemudian kompetisi SDM. Yang penting juga adalah bagaimana strategi pembiayaan untuk mengisi funding gap tadi. Terus peluang kontraktor dalam negeri tentunya harus diprioritaskan. Nanti disampaikan juga bisnis prosesnya melibatkan banyak turunan. Artinya di sini bagaimana masing-masing lini di supply chain bisa kita percayakan. Kemudian regulasi tentu semakin hari kita perbaiki dan pengadaannya sendiri. Jadi proses pengadaannya dibuat bagaimana. Next. Untuk pelanggaran jasa konstruksi, kita Pantri PUPR telah mengeluarkan instruksi
Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Intinya bahwa konstruksi akan tetap berlangsung ya, kecuali kalau ada hal khusus dengan memperhatikan tentu protokol COVID. Next. Nah, COVID itu sendiri tentu isunya adalah bagaimana. Pak Heri, internetnya kurang stabil ini, Pak Heri. Ya. Coba cari posisi yang paling pas. Jadi saya langsung saja ke ujung barangkali. Ya ini nggak tahu, biasanya sih lancar-lancar ini. Oke, ya Saya mungkin langsung aja Pak. Udah bagus. Udah bagus ya? Baik, Udah bagus. Mungkin saja ke. Jadi kalau menurut kami Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa peluang industri konstruksi sangat besar ya, karena ceruk pasarnya masih besar dan sesuai nature-nya ya, industri konstruksi ini bisa kita dorong untuk sebagai alat tentunya untuk mempercepat recovery ekonomi. Terlebih dampaknya untuk penyerapan tenaga kerja dan lain-lain ya. Di sini juga tidak terlepas juga sektor perumahan. Tentu harus dilakukan adaptasi terhadap model bisnis yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang lebih penting tadi, bagaimana peranan badan usaha dan swasta bisa lebih kita dorong di sini Pak. Ya, yang selama ini kita bertumpu pada proyek pemerintah, ke depan harus kita balik, justru swasta yang di depan. Pemerintah mungkin posisinya menjamin agar bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini juga sejalan dengan bagaimana pengalaman negara-negara lain. Kami juga memasukkan di sana, walaupun mungkin tidak terlalu sama, tapi bagaimana pada Amerika ketika membangun Prime ya sebagai the best investment ever made, seperti itu mungkin harus kita lakukan juga ke depan dalam rangka kembali ke kondisi normal. Mungkin itu saja Bapak Ibu moderator yang kami bisa sampaikan. Ini mohon maaf sambungannya kurang terlalu baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri, ada pertanyaan sedikit. Kalau pemerintah, ini Pak Heri kan sebagai salah satu perumus kebijakan dan evaluasi. Kalau pemerintah menitik beratkan pada 70% di pihak swasta, ini kira-kira ada bocoran apa yang sudah bisa diomongin dulu sedikit ini tentang insentif-insentif dari pemerintah, karena swasta ini pasti butuh insentif yang lebih lagi untuk bisa berani masuk di dalam bisnis konstruksi, terutama di masa pasca pandemi COVID-19 ini Pak Heri. Bocorannya apa nih? Ya, kalau dari sisi perumahan misalnya, itu sedang disusun insentif berkaitan dengan baik untuk penerima manfaat maupun dengan banknya untuk likuiditasnya. Untuk infrastruktur memang harus kita klasifikasikan sebetulnya di sini yang berkaitan dengan pembiayaan sejauh ini. OJK sudah mengeluarkan beberapa aturan, juga Kementerian Keuangan tentang perpajakan yang bisa nanti kita lihat. Nah, di jalan tol misalnya ada usulan dari ATI yang kami lihat juga memang relevan. Kalau yang berkaitan dengan PUPR sebetulnya sudah diatur detail di dalam perjanjian, termasuk tadi Pak Bambang menyampaikan definisi mengenai post major ya, seperti itu. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Langsung saja mungkin narasumber kedua, Bapak Dr. Insinyur Hermanto Dardak, MSc IPU. Pak Hermanto adalah Ketua Dewan Pakar PII, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Ketua Forum Organisasi Profesi IPTEK, FOPI.
Pak Hermanto akan membawakan subtema peran dan tantangan jalan tol mendukung ekonomi kawasan. Silakan Pak Hermanto, waktunya 30 menit. Semoga sambungan internetnya lancar. Baik, terima kasih. Ini tes dulu ini. Share screen-nya sudah kelihatan belum ini? Oh, sudah. Oh, Sudah ya? belum Pak. Belum kelihatan ini. Belum Pak. Belum. Kami diakses dulu dong, share screen-nya. Sebentar, panitia mungkin. Kalau tadi kan belum bisa kita share, kita harus difasilitasi dulu. Oke. Baik Pak ya. Baik Ibu Siap. sekalian. Mantap, Pak. Ya, Bapak. Bapak moderator, Pak Ketua BK Sipil, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama mohon maaf ini tadi ada teknis, tapi ini gabungan dengan hostnya juga ini. Baik, saya follow up apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Saya akan mengambil tema tantangan dan peran jalan tol mendukung ekonomi kawasan pasca COVID. Next, Mbak Regina. Lanjut. Nah, kita coba merecall lagi Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kita perhatikan bagaimana kita mendengar ada COVID di kita. Tanggal 2 Maret persisnya. Kita mendengar mulai dari satuan tersebut bahwa kemudian puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan, dan semakin meningkat. Kita menyambut baik pada saat tanggal 16 April. Akumulasi sembuh lebih besar dari yang meninggal. Tapi tentunya ini nggak cukup, karena tambahan harian yang positif COVID jauh lebih besar dari yang sembuh. Artinya, yang aktif bertambah terus. Kebutuhan untuk perawatan bertambah terus yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam tren gitu, coba bisa ditunjukkan bahwa yang aktif tadi dari 4.400 tanggal 16 April tadi, sekarang ini sudah 12.500 fasilitas perawatan yang kita temukan dari 18.000 kasus yang ada pada saat ini. Nah, coba kami akan masuk jalan tol. Nah, next Mbak Regina. Next. Nah, ini kami ambil akumulasi ya. Yang biru itu adalah COVID yang kita akumulasi sampai tanggal 19 Mei. Jadi kemarin, nanti sebelum acara ini kami coba gambarkan di kurva. Birunya naik terus, tapi sebagian sudah sembuh. Mohon maaf, kita sedih bahwa sebagian meninggal. Jadi yang akumulasi tadi kami kurangi dengan jumlah yang sembuh dan meninggal. Itu grafiknya yang kuning. Artinya yang kuning ini setiap hari masih memerlukan kapasitas tambahan perawatan, SDM untuk kesehatan dan seterusnya. Ya, ini kan belum data, apalagi turun seperti yang kita harapkan. Bahkan waktu itu ada yang menyampaikan awal Juli dan seterusnya. Nah, jadi grafik ini merefleksikan bahwa belum melandai, belum turun, belum akan konvergen apa yang terjadi saat ini. Next, Mbak Regina. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan hariannya. Ya. Hariannya itu yang sebelah kiri. Kami mengambil 7 days rolling, ya. Jadi moving average. Ya. Itu garis yang titik-titik. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Titik-titik itu naik terus. Bahkan tanggal 19 Mei dengan moving average tadi itu belum sepenuhnya landai. Ya. Masih waktu itu kita berharap ya Mei pertengahan sudah agak landai, tapi ternyata masih naik terus. Nah, apakah ini memang belum firmnya kita menerapkan PSBB? Karena ini nasional juga lokasinya begitu banyak, dan kita ini merefleksikan hal tersebut. Ya. Yang sebelah kanan ini tadi malam kami mendengar dari Pak
gubernur DKI ya. Sekarang posisinya sudah yang di panah yang hijau yang sebelah kiri, artinya DKI sudah akan menurun. Memang kami perhatikan DKI beberapa hari yang lalu itu sudah yang sembuh lebih besar dari yang kasus baru, artinya sudah mulai berkurang ya jumlah akumulasi tadi. Nah, ini kalau kita lihat dua ini, memang kita melihatnya di Indonesia mesti melihat kewilayahan atau kawasan tertentu, tapi secara nasional kalau kita lihat yang sebelah kiri itu masih belum ada tanda-tanda dia mulai melandai dan akan turun. Next, ini data 19 Mei. Ya. Lanjut, Mbak. Dua sekalian, sesuai tema kami menyampaikan bahwa ya tadi Pak Edi mengatakan infrastruktur jalan itu membentuk struktur ruang tapi juga sebagai distribusi untuk jasa dan barang. Dia penggerak roda ekonomi sampai ke konsumen akhir. Nah, untuk itu maka sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan tadi sudah dituangkan kebijakan tadi. Artinya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi basis juga. Dan untuk meningkatkan daya saing, maka dilakukan modernisasi jalan. Bagaimana memodernisasi? Sebetulnya jalan nasional kita itu belum memenuhi arteri primer yang kita harapkan. Pantura misalnya, kanan kirinya dipakai untuk land use, pasar, dan lain-lain. Peti kemas lewat situ, orang lewat jalan kaki, ya udah, mana yang dikorbankan, dua-duanya korban. Nah, itulah modernisasinya dengan jalan ekspres yang dioperasikan dengan jalan. Sehingga kita relai kepada jalan tol. Nah, bagaimana industri jalan tol? Nah, tadi sudah disampaikan, Pak Edi tadi mengharapkan bahwa 2.500 km jalan tol yang diharapkan ke depan. Kalau kita hitung harga jalan tol itu kalau mungkin upgrade di daerah yang belum itu berkembang itu mungkin 100 miliar, tapi pada saat dia elevated dia sudah sampai 500 miliar gitu ya. Jadi tentunya biaya yang cukup mahal yang kita perlukan 5 tahun ini pasca COVID pada saat new normal, bukan old normal gitu. Nah, inilah yang coba kita bahas. Gimana new normalnya di dalam industri konstruksi, di dalam mendukung kawasan ya, pembangunan infrastruktur kawasan maupun facilities di kawasan tadi. Next. Lanjut, Mbak. Nah, Ibu sekalian, coba kita lihat, kita konsentrasi di yang kita familiar lah ya, karena waktunya DKI ya. Kita sudah merancang ya 4 lingkar 8 radial ya. Ini nanti Pak Topo mungkin bisa menyinggung yang lingkar paling dalam, karena ini yang kita bahas waktu itu 6 ruas jalan tol yang sudah dibangun gitu ya. Kemudian ada radial-radialnya. Kami akan mengambil kasus di sini radial yang melayani Bumi Serpong Damai ya. Jadi yang menuju Serpong ini yang butir 6 miliar kalau bisa ditunjukkan itu Mbak Regina. Jadi di 6 yang kuning nah itu menuju Serpong ya. Itu adalah jalan radial, jalan komuter, jalan yang esensinya untuk mendukung kawasan baru, kawasan pertaburan. Ya. Oke, kita coba seperti apa yang terjadi pasca COVID itu di situ. Next. Ini kita harapkan ya jalan dengan radial tadi berkembang. Pertama yang kita bangun untuk modernisasi tadi adalah yang ke selatan, yang ke Jagorawi. Ibu sekalian mengalami bahwa tahun 78, tapi waktu itu PU yang membangun ya, Bina Marga yang membangun. 75 ada sebagian selesai, 78 kita operasikan Jagorawi, kita berikan ke Jasa Marga masih sebagai regulator sekaligus operator. Kita lihat berapa trafiknya waktu itu ya. Trafik mulai dari 2000 ya pada saat dibuka, pada tahun 79 bisa naik menjadi 10.000, tahun 80 ya menjadi 15.000 lebih, tahun langsung naiknya cukup
trennya naiknya tinggi. Tahun 83 itu mencapai 45.000. Kita lihat di situ bahwa misalnya kenaikan bahan bakar atau kenaikan tarif tol waktu itu yang belum sepenuhnya diatur dengan undang-undang itu mengakibatkan penurunan jumlah lalu lintasnya. Artinya revenue-nya juga berubah. Dan ini ada elastisitis ya. Elastisitis artinya kenaikan tertentu 100% membuat misalnya 20% hilang lalu lintasnya di saat itu. Nah, bagaimana elastisnya pada saat COVID ini? Bukan main ini COVID ini kalau kita bayangkan dengan lonjakan-lonjakan yang cepat recovery, ya, cepat recovery. Artinya hanya pengaruh sampai 6 bulan atau bahkan 3 bulan, dia trennya lalu lintasnya naik lagi. Artinya revenue untuk menjamin bahwa pengembalian untuk investasi tol tadi cukup aman itu terjadi lah di dalam. Misalnya mulai dari Jagorawi dan seterusnya. Lanjut, ini pertama kali modernisasi tadi. Lanjut dengan jalan ekspres. Nah, ini yang tadi kami ambil. Hijau adalah kawasan baru, kota baru. Ya. Lanjut kembali ke peta, Pak. Peta. Mundur tadi ke petanya. Ya. Nah, itu ada yang kawasan hijau ya. Kawasan hijau itu adalah dulunya kebun karet di Serpong, Bumi Serpong Damai yang kita kenal, gitu ya. Buat sekalian familiar, sudah berkembang sekarang ini. Waktu itu ini secara nggak langsung didukung oleh jalan tol tadi untuk supaya ada bundling, ada kemasan antara land use dan transport interaction, gitu ya. Supaya quick yielding ya, dan ada jaminan untuk bagaimana sebagai packaging tadi tumbuh, meskipun yang melakukan berbeda-beda dalam satu package investasi. Lanjut, Mbak, lanjut ke bawah. Next, ya. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan 6.000 hektar tadi, ya, itu mulai dibangun tahun tahun 98 itu terkena krisis ya waktu itu ya, krisis ekonomi, krisis politik, sehingga pembangunannya sendiri terhalang. Tapi tolnya sudah jadi pada waktu itu. Sehingga kalau kita perhatikan di grafik ini tahun 99 ya, tahun 99 itu sudah mulai dioperasikan. Meskipun trafiknya seperti Jagorawi tadi 2.000-3.000. Nah, ini masih masa recovery dari resesi tahun 98 ya. Tahun 2000 kenaikannya nggak signifikan, masih di bawah 10.000 jumlah kendaraan di tol tadi. Tahun 2005 ya, nah itu mulai mendekati 10.000 ya, lebih dari 10.000. Nah, mulai dari sini trennya karena kita sudah lebih recovery. Kalau dulu kita mungkin kita dapat pinjaman dari luar, tapi kalau sekarang semua kena COVID, gimana kita Indonesia bisa pinjam gitu untuk membangun yang kebutuhannya tadi bukan main juga, yang diperlukan kurang lebih 243 triliun ya tadi ya jalan tol, 243 triliun. Nah, assurance kita seperti apa pasca COVID? Kita dapat 243 triliun. Ini mungkin agak cepat kalau kita lihat ini recovery-nya. Tapi apakah ya new normal tadi cepat? Nah ini mungkin bentuk diskusi yang nanti kita bahas di dalam forum discussion ini. Namun kalau kita lihat yang paling kanan bulan Mei ini yang belum pernah terjadi, anjloknya menjadi 37.000 dari 80.000. Jadi yang sebelah kanan, paling kanan, Mbak, gitu, ya, itu jadi turun kurang lebih 50-60% ya lalu lintasnya. Artinya revenue-nya ya proporsional. Kita memberikan pelayanan untuk menservis pinjaman. Nah ini juga cukup harus ada strateginya. Gitu. Tadi Pak Heri menyampaikan bahwa dari Asosiasi Jalan Tol sudah menyampaikan
apalagi Pak Ketua Aplikasi Sipil juga menyampaikan apakah ini bencana nasional itu artinya force majeure enggak gitu. Dan kalau iya mungkin juga memang implikasinya ke macam-macam itu ya, asuransi dan lain-lain. Tapi oke lah, kita coba lihat di konstruksi bagaimana ini. Next, lanjut. Nah, dengan gambaran ini ya, kita mencoba menyelesaikan yang JOR 2 itu yang paling luar ini ya. Paling akses menuju bandara kita penyelesaian, Serpong Cinere penyelesaian, Cimanggis, Cibitung sampai ke Melingkar yang paling luas kita penyelesaian, dan 6 ruas jalan tol yang dengan inovasi juga penyelesaian yang menyampaikan. Nah, ini juga bukan main ini kebutuhannya untuk membuat bagaimana Jakarta atau Jabodetabek mempunyai struktur sistem expressway yang sebetulnya cukup komprehensif. Kalau saya membandingkan, bahkan ini bisa kita bandingkan dengan Tokyo, dengan negara kota-kota yang sudah tumbuh, yang sudah kuat. Lalu ini bisa terimplementasi. Jadi structure 4 lingkar, 8 radial, spesifikasinya ekspres, arteri primer yang murni, ya ini sebetulnya cukup kinerjanya sangat baik untuk urutan Indonesia punya Jakarta seperti ini ya. Kami nggak tahu apakah nanti ini pindah ibu kota dan lain-lain gitu ya. Pindah ibu kota memang akan tidak, mungkin kayak New York bentuknya gitu ya, atau seperti apa. Tapi ini investasi yang bukan main ini yang sudah kita lakukan di megapolitan Jakarta dengan penduduk 30 juta untuk Jabodetabek. Next. Lanjut. 30 juta itu sama dengan negara Australia. Ya. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, di ruas tadi kalau kita lihat ya, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Golongan 1 memang karena memang dia dedicated untuk melayani lebih signifikan Bumi Serpong Damai. Kalau buat teman-teman yang main golf di BSD juga sering lewat sini. Nah, kita lihat golongan 1 itu praktis 94% dominan di sini. Jadi memang ini komuter lah gitu ya di situ. Golongan 2, 3, 4, 5 yang berat itu kurang lebih 6%. Kalau kita lihat apa yang terjadi, yang golongan komuter, ya, artinya penumpang, artinya masyarakat, itu turun. Kalau kita lihat di atas itu angkanya 64%, signifikan. Berarti sebetulnya di Jabodetabek ini PSBB cukup signifikan. Masyarakatnya cukup kooperatif atau cukup kesadarannya tinggi untuk work from home gitu. Meskipun ya, kemudian implikasinya ekonominya memang bukan main. Kita lihat 80% lebih mall sudah teriak-teriak kalau kemarin, pariwisata dan lain-lain. Juga DKI menurut assessment dari Kadin itu 70% itu keuntungannya karena memang nggak ada bagi-bagi year to year ya, bulan terhadap bulan yang lalu, Mei terhadap Mei tahun 2019 gitu, April terhadap April 2019. Ibu sekalian, kalau kita perhatikan angkutan barang itu memang lebih kecil, dia 14% sampai 50%. Artinya logistik itu sebenarnya masih jalan di jalan tol yang ada. Yang memang kita masih perlukan logistik. Cuman memang tereduksi karena beberapa pabrik mungkin agak slow down ya, dan beberapa barang juga mungkin agak slow down sehingga, tapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan pergerakan masyarakat. Nah, nanti kita diskusikan ini, apakah iya ya, dengan new normal ini, yang fisik ini nanti akan tergantikan dengan dengan seperti webinar ini. Nah, kalau begitu tentunya makin tantangan buat kita mencari dana 243 triliun tadi gitu. Kalau memang new normal tadi akan berakibat seperti tadi. Kalau tadi diskusinya seolah-olah ada vaksin,
dari World Health Organization menyatakan bahwa COVID ini nggak akan hilang gitu ya, atau hilang pada dalam waktu yang sangat lama gitu. Makanya kita ada announcement kita hidup bersama COVID gitu. Mungkin memang ada tanda tanya juga, apakah betul herd community itu terjadi, bahwa sekali kita kena kita akan ketularan, tapi kenapa ada beberapa yang bisa ketularan lagi gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang masih menjadi PR kita untuk memposisikan culture new normal tadi ya. Seperti apa new normal tadi kita hadapi itu. Next, Mbak. Lanjut. Nah, dengan gambaran tadi, paling enggak pada saat ini kita lihat yang merah ini turunnya sangat signifikan. Pendapatan tol untuk mengembalikan ini jauh menurun kalau kita lihat year to year ya, menurun hampir 60% tadi. Ya. Nah, inilah relevannya mungkin new normal tadi. Apakah new normal bisa mengembalikan? Tapi mengembalikan seperti apa? Apakah bisa cepat recovery seperti yang kita lihat pada tahun 98 seperti yang terjadi di jalan ini juga? Nah, mungkin isusnya sekarang ini semua negara mengalami sulit untuk mendukung seperti tahun 98 yang kita bisa didukung dengan dana global pada saat itu. Nah, ini harus kita cermati juga gitu ya. Untuk tadi Pak Heri menyampaikan tadi memang ada yang menulis juga tadi katanya bahwa konstruksi dan properti tadi adalah salah satu yang terkena lah gitu ya dari bisa tadi. Oke, kita coba bagaimana upaya masyarakat konstruksi ini, masyarakat properti ini mencari ruang-ruang supaya inovatif kita bisa mengembalikan kepada new normal tadi, kepada gerakan yang memang prospektif dengan gambaran bahwa memang ke depan dan memang tetap infrastruktur itu adalah penggerak ekonomi kawasan, wilayah dan nasional. Lanjut. Ini menunjukkan tadi 50-60% penurunan. Nah, saya ingin membandingkan, jangan lihat Jakarta saja, di Makassar. Makassar itu juga metropolitan. Nah, kalau kita lihat, Makassar kita sudah membangun yang kuning itu adalah jalan dari kawasan Maros. Ya. Kawasan Maros itu satu kawasan bagian dari Maminasata, metropolitan Makassar. Kawasan permukiman juga, dan sekaligus bandara ya yang menghubungkan ke kota. Ini kuning ini yang mau kami bandingkan ya, komuter yang di kuning itu ya. Kalau ibu sekalian ke Makassar dari airport itu sebenarnya di Maros itu turun menuju ke kota Makassar gitu ya. Nah, pada saat yang sama yang biru itu Jalan Petarani, kita sedang melakukan konstruksi ya. Konstruksi Jalan Petarani karena itu di pusat kota. Dulunya Petarani adalah bypass jalan nasional. Tapi ya kita menyadari yang namanya bypass kita tidak dioperasikan jalan tol. Akhirnya sepanjang jalan Petarani adalah bisnis semuanya. Ya. Akhirnya Petarani tadi menjadi mixed traffic. Perjalanan lokal dominan, macet adalah sehari-hari. Nah inilah makanya dibikin jalan elevated, ya, elevated jalan layang pertama di kawasan timur di kota Makassar ini ya, sebagai bagian dari jalan ekspres yang dioperasikan dengan jalan tol. Nah, lanjut itu yang biru, mohon maaf, yang biru sebelah kanan ya, yang ungu itu adalah traffic ya, kondisi yang kita survei, pergerakan traffic seperti itu, kepadatannya ya. Yang padat paling tengah itu memang di sekitar Petarani, yaitu Petarani. Lanjut. Nah, dengan gambaran tadi kita lihat komuter di Makassar turunnya juga signifikan ya. Kita lihat coba bulan Januari ya 40 ribuan ya di komuter tadi dari kawasan Maros ya menuju ke kota. Bulan Februari hampir sama. Bulan Maret itu sudah turun menjadi 30 ribu ya. Bulan April turun menjadi di bawah 15 ribu. Bulan Mei belum kami kabarkan, tapi ya plus minus seperti April agak turun sedikit, tapi menjelang Idul Fitri ini ada gerakan agak naik tanggal 19 kemarin ya, 18-19. Nah ini paling nggak
tipikal pola kami perkirakan dengan sampel ini di berbagai jalan tol yang ada. Nanti mungkin Pak Hedi bisa memberikan respon terkait jalan tol keseluruhan. Tapi paling nggak sampling yang kami lakukan ini itu merefleksikan hal tadi. Sehingga kalau kita gambarkan yang hijau, yang refleksi dari revenue itu menjadi coklat gitu. Artinya ini sendiri sebagai investasi itu tentunya tertate-tate kalau ada gangguan seperti ini ya. Berapa lama ini? New normal ini seperti apa? Sejauh mana bisa mengembalikan recovery seperti pengalaman kita? Tapi kita belum punya presiden yang seperti COVID ini ya. Untuk ini. Presiden kita adalah kasus yang mungkin 98 lah ya, 98 gitu. Tapi mungkin nggak akan sama. Next, Mbak, lanjut. Ini gambarannya, lanjut. Nah, inilah yang terjadi di Jalan Pitarani. Konstruksi tetap dijalankan, tapi dengan protokol COVID. Sempat ada identifikasi, ada yang sakit, langsung di tracing, dilakukan itu. Karena kalau aturan kita, kalau ada yang kena, berhenti pekerjaannya di lokasi. Jadi supaya nggak berhenti, dilakukan. Nah, itu yang pojok kiri bawah, itu elevatednya seperti itu. Ya. Jadi itu Jalan Pitarani, di elevated naik ke atas, turun ke atas itu ya. Memang nggak on scale ya, tapi intinya seperti itu ya. Yang sebelah kiri itu ya. Nah, dengan gambaran seperti tadi, maka kita mulai dari tiang pancang, kemudian cap-nya, pilarnya, pile cap-nya, itu sebagian besar sudah selesai. Nah, ini yang pada saat COVID kita dipercepat sehingga bisa selesai. Sehingga pada saat COVID ini, pasca COVID, konsentrasinya lebih kepada erecting girder. Kita memakai peluncur yang span to span. Jadi kalau dulu biasanya balance cantilever, sekarang span to span. Kita bikin dua alat kanan kiri untuk balancing. Kita lakukan di sana di Kima ya, dibuat precast-nya, kita dengan 3 ton di sana diangkat ke sini, di erection, dan itu berjalan. Dan sebetulnya kami ingin menunjukkan, lanjut di bawah, lanjut next Mbak, ini mulai dari lanjut. Nah ini proses terus ya sampai erection. Ini kemarin sudah selesai total semuanya girder, sehingga kemajuan girder sudah selesai untuk keseluruhan pekerjaan, artinya 85%. Artinya memang konstruksi ini sebetulnya bisa berjalan dengan protokol COVID ya yang kita lakukan. Dan mungkin implikasinya otomatisasi smart infrastructure ini menjadi sangat relevan di dalam new normal. Kita kontrolnya pakai yang sifatnya smart dengan teknologi tadi. Nah, baik, sekarang apa implikasi itu discussion kita? Next, lanjut. Nah, lanjut. New normal. Apa new normal? Apakah new normal ini less kontak? Apakah hidup berdampingan, kita melakukan aktivitas ekonomi, tapi dengan social distancing, kita melakukan disiplin tadi? Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat COVID, ternyata kita juga melihat vulnerability kita menghadapi terutama dengan industri kesehatan. Peralatan rata-rata impor semua. Pada saat kita perlu, negara lain juga perlu, masker juga perlu, kita kesulitan. Nah, ini tentunya salah satunya implikasinya di bidang yang dekat dengan kita, kalau memang ini dekat dengan pembeduan tadi yang sanitasi dan lain-lain, khususnya industri kesehatan, industri peralatan kesehatan ini menjadi momentum untuk dipacu untuk mendukung ini. Dan ini supaya new normal tadi bisa berjalan lebih baik lagi kalau kapasitas tadi bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mandiri. Kalau kita mandiri, bisa tentunya kita lebih terjamin apa yang akan kita lakukan.
Kalau new normal ini berkurangnya kontak individu, ya, kalau individu kontak berkurang, artinya apakah pergerakan fisik lalu lintas di jalan tol tadi tereduksi? Apakah tereduksi seperti tadi 60%, 40%, atau hanya 30% karena sudah dalam new normal? Tapi memang kelihatannya akan tereduksi dengan budaya baru, teknologi digital tadi, dengan webinar, dengan work from home. Bagaimana implikasinya ke kelaikan investasi, financial viability daripada proyek jalan tol tadi? Nah, ini coba kita bahas bersama. Tapi mestinya turun, ya, turun. Tapi tadi disampaikan, jangan diturunin dulu, Mbak. Nah, naik lagi. Ya, ini sebagai mungkin bahan bahasan kita ya untuk kita. Nah, apakah tadi angkutan umum menjadi kurang populer karena social distancing-nya, sehingga mereka pindah ke private lagi, pakai jalan tol? Itu jadi ada insentif juga di jalan tol dari perpindahan dari nggak jadi masuk ke mass rapid transit tadi sebagian. Seperti di New York yang rata-rata pakai mass transit, begitu cepat memang penularannya. Kalau kita lihat di New York, angkanya ratusan ribu. Nah, ibu sekalian, inilah maka tingkat pergerakan fisik mobil penumpang berapa besarnya. Angkutan barang untuk logistik mungkin masih relatif tinggi, mungkin tol masih relevan untuk angkutan barang. Tapi ini yang menjadi new normal. Nah, yang kedua, BSD yang kita dukung. Kita prinsipnya perkotaan itu makin padat, makin efisien, makin sinergi, dan itulah yang kita gunakan di dalam norma standar hubungan kriteria kita di dalam bangun tol. Nah, sekarang dengan new normal, apakah definisinya sama? Apakah nggak harus kita redefinisi? Karena kita ada social distancing. Sejauh mana menurunnya kepadatan kawasan perkotaan? Artinya urbanisasinya menurun. Jangan-jangan yang tumbuh banyak kota sedang, kota kecil, bahkan kota pinggiran kembali lagi kita Sentul dan lain-lain. Jadi nggak complexity masuk ke kota lagi. Karena kita bisa komunikasi dengan teknologi digital tadi. Atau bahkan di pedesaan menarik juga. Kita bisa komunikasi pedesaan new normal yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi digital. Baik, ini hal yang memang harus kita detailkan di dalam. Paling nggak inilah yang akan terjadi di dalam new normal tadi. Bidang konstruksi sangat terkait sehingga kita perlu melihat. Apakah kebutuhan luasan kantor menurun? Kalau kita lihat sekarang kantor kita banyak yang kosong. Nah, mungkin itu terkompensasi dengan protokol social distancing ya. Gitu. Nah, nanti kalau kita udah mulai banyak masuk dengan social distancing, tapi paling nggak mungkin luasannya jangan-jangan berkurang ya, di kantor. Atau kita membangunnya lebih vertikal, jadi ngantornya vertikal. Jadi vertikal akan lebih banyak dengan social distancing. Tapi mungkin lebih banyak kita bangun lebih luas lagi rumah, karena rumah sebagai kantor, work from home gitu. Jadi ukuran untuk rumah mungkin sudah akan berbeda gitu ya, karena untuk bekerja rumah tadi. Apakah kawasan pusat perkantoran tadi dengan rumah tadi itu akan merubah bagaimana viability daripada membangun kawasan tadi? Nah, ini rasanya PR kita. Untuk itu tentunya budaya new normal tadi intinya semakin berkembang smart infrastructure ini yang akan terjadi karena tuntutan, dan kita sudah lebih terbudaya sekarang ini dengan kritikan ini. Intelligent transportation system, kita nggak perlu nyentuh apa-apa gitu ya, nggak perlu nyentuh di jalan tol, kita dengan mungkin radio kontrol kita lewat saja, kita nggak perlu stop di jalan tol. Smart city yang semuanya dengan sensor. Nah, inilah relevansi redefinisi daripada new normal yang menjadi PR kita. Paling nggak new normal sudah didengungkan cukup banyak, hidup berdampingan. Dari data yang ada belum terlihat COVID tadi landai, meskipun Jakarta itu kelihatan agak menurun, tapi adanya kasus
untuk second atau third wave tadi bisa terjadi, mungkin juga kita nggak akan bisa old normal seperti yang lalu. Nah, maka inilah yang kita hadapi di jalan tol. Mungkin saya terakhir, kami satu slide aja, next, coba. Lanjut, Mbak. Nah, intinya dari gambaran tadi, mungkin jalan tol itu harus dibundling dengan kawasan tadi. Satu bundling biar saling mengisi, jika membangun tol sekaligus membangun kawasan. Dan ini banyak menjadi pola memang pada saat ini ya. Seperti juga tadi saya PSD dengan jalan tolnya tadi di Bintin, mungkin di Alam Sutra dengan jalan tolnya, mungkin rencana pengembangan Aerocity misalnya di baratnya airport dengan jalan tol aksesnya di sana sebagai satu bundling. Nah, karena apa? Jalan tol itu kalau kita lihat paling kiri ini, yang dulu biasanya Pak Heri yang memaparkan. Jadi ini dari Tol Authority ya, bahwa tahun-tahun awal itu tentunya kita perlu dana yang signifikan dari bank. Atau kalau ini subsidized bill money transfer, kita perlu VGF ya, perlu dukungan pemerintah. Tapi jelas VGF itu berat sekarang ini ya. Apalagi tadi disampaikan hanya 30%, tapi PR untuk public infrastructure-nya itu besarnya. Nah, inilah yang tadi dibalik piramidanya oleh Pak Heri, katanya 70% tadi swasta kan. Nah, sejauh mana ini kita bisa lakukan gitu ya? Bank kuat untuk membiayai. Artinya struktur daripada traffic-nya, struktur kalau ini apakah ini khusus untuk tol saja atau ini nanti kita padukan dengan kawasan. Mungkin kalau dengan kawasan mungkin lebih light lah di sini. Nah, yang merah ini ya, tahun sampai payback period itu sebetulnya kita kan negatif itu. Nah, ini semua pembiayaannya oleh bank. Pada saat ini inilah yang paling banyak. Artinya bank yang berat itu sekarang ini. Gimana Bang membiayai kalau trafficnya turun sangat signifikan seperti sekarang ini, yang luasan yang merah ini negatif period. Nah, ini tantangannya bukan main ini buat investasi jalan tol maupun tentunya untuk lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, kalau udah enjoyment period mungkin, nah ini relatif sudah seperti secure ya yang dipamerkan. Jadi ini buat sekalian sebagai gambaran bahwa memang new normal itu betul-betul harus kita lihat sebagai sesuatu yang ya betul-betul significantly challenging, tapi juga mungkin ada jangan selalu, biasanya kadang-kadang ada opportunity baru sehingga membawa kita kepada advancement tadi. Nah, mudah-mudahan melalui aplikasi ini dan saya sendiri juga coba melihat ini. Saya juga mengajar di teknik sipil di Universitas Pancasila, kadang-kadang melihat pola dengan tren ini. Nah, ini perlu memang betul-betul satu perhatian khusus dari masyarakat konstruksi properti dan stakeholders-nya. Baik, Bapak moderator, terima kasih. Kami akhiri paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hermanto. Saya senang mendengar, saya pribadi senang mendengar paparan dari Pak Hermanto. Ada data empiris yang historical yang menunjukkan bahwa ketika ada krisis, lalu sesudah itu akan ada peningkatan volume ya. Ada dua jalan tol yang dilihat, yang diperlihatkan oleh Pak Hermanto, yaitu jalan tol Jagorawi dan yang lingkar ke Serpong. Tetap optimis Pak. Lalu Pak Hermanto langsung saja menyentil bahwa harus ada insentif tambahan, sehingga investor berani
meneruskan investasinya atau bahkan menginvestasikan yang baru di jalan tol misalnya dengan membundling kawasan, sehingga ketika lalu lintas traffic jalan tol itu menurun, ada profit dari tempat lain ya Pak ya, dari pengembangan kawasan itu yang bisa menunjang atau bisa menutup kerugian, katakan kerugian atau penurunan revenue di jalan tol karena akibat COVID ini. Nah, mungkin saya menanya sedikit nih Pak Hermanto, mungkin jangka waktu BOT-nya diperpanjang bisa Pak Hermanto? Kan itu kan ada keputusan Menteri Keuangan kalau nggak salah yang mengatur jangka pemanfaatan lahan pemerintah dengan sistem BOT. Ya, sebetulnya kalau kita melakukan perhitungan ya, kalau memang jalan tol bisa 25 tahun, bisa 50 tahun juga. Oh, nah, ya bisa itu dilakukan. Tapi sebetulnya kalau sudah 30 tahun ke 35 tahun itu tambahannya nggak signifikan, karena kita harus proyeksikan balik ke sekarang kan, gitu. Ya. Memang harus itu ada ruang itu, gitu. Tapi nggak signifikan. Jadi maksud kami dibanding dengan kawasan itu sebenarnya kawasan ruangnya ada untuk kita bisa tadi kalau kita banding. Nah, yang memang perlu menjadi perhatian kita, kalau kita merefer pada saat Jagorawi ya, maupun pada saat tahun 98 ya, pada saat kita krisis politik ekonomi, itu nggak semua negara mengalami seperti kita. Jadi setelah kita selesai itu, kita dapat dukungan yang signifikan gitu ya. Jadi ada investment segar lah gitu ya. Untuk recovery-nya tadi yang saya tunjukkan di case untuk Bumi Serpong Damai tadi jalan itu relatif cepat. Nah pada saat COVID ini sejauh mana gitu? Ya memang kita mendengar vaksin, tapi sejauh ini vaksin itu kalau WHO sendiri menyampaikan ini COVID ini nggak akan lewat gitu ya. Dan makanya semua negara sekarang mencoba untuk bagaimana new normal tadi paling nggak ya, Indonesia juga ya. Mungkin ini Pak Ali gitu yang perlu kita teliti lebih lanjut lah gitu, seperti apa ini gitu karakternya. Iya, terima kasih Pak Hermanto. Saya jadi tambah semangat nih dengan pemaparan Pak Hermanto nih. Terima kasih Pak Hermanto.